Nah, aku udah kumpulin beberapa materi yang jadi langganan tiap tahunnya. Itu ada fungsi komposisi, fungsi inverse, persamaan kuadrat, aljabar, statistika, operasi bilangan, garis dan sudut, aritmatika, bangun datar dan bangun ruang, pola bilangan, persamaan garis, himpunan, kaidah pencacahan, sama peluang. Itu bisa kalian catat ya kalau kalian mau cari sendiri soal dan materinya. Dan video ringkasan ini aku bakal bagi per part-part dan aku bakal upload cepat. Jadi sebelum hari H UTBK harusnya kalian udah bisa dapet semua ringkasan materi kalau kalian nonton semua videoku di channel ini. Dan ini adalah part pertamanya. Pada part 1 ini aku bakal bahas fungsi komposisi, fungsi inverse, persamaan kuadrat sama aljabar dulu. Nanti yang lain itu di part selanjutnya. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ke yang pertama, yaitu fungsi komposisi. Oke, yang pertama itu fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi itu gimana? Misalnya aku punya fx itu 2x plus 1. Gx itu x kuadrat min 1 misalnya. Nah, FOG x-nya berapa? Nah, ini adalah salah satu contoh soal fungsi komposisi yang sederhana ya. Biasanya itu FOG. Nah, FOG itu apa? FOG itu FGX. Nah, fx-nya mana? Fx-nya ini ya, 2x plus 1. Nah, berarti 2x-nya kita ganti dengan gx. X-nya itu kita ganti dengan gx. Berarti 2x kuadrat min 1 ditambah 1. Nah, gini. Terus ya udah tinggal dijabarin 2x kuadrat minus 2 plus 1. 2x kuadrat min 1 ya. Nah, itu FGX hasilnya kayak gitu. Itu contoh gampangnya ya. Nah, kita coba ke contoh soal. Di contoh soal ini dikasih tahu bahwa fx itu adalah x min 2011 per x min 1. Maka FOX adalah, nah ini baru soal nih, baru soal SBT. Yang tadi tuh soal latihan langsung, soal sederhana. Yang pertama, kita harus ngapain? Kita kerjain dari ujung ya, dari sini. Kalau FOX berarti apa? Berarti FX ya. Nah, FFX itu berarti X-nya kita ganti dengan FX. Bingung gak tuh? Jadi X yang ini kita ganti dengan yang ini gitu. Coba kita masukin ya. X-nya apa? X min 2011 per X min 1. Nah, ini dikurang 2011 dibagi, masukin lagi X-nya. X min 2011 X min 1 kurang 1 ya. Jadi X-nya diubah jadi FX. Nah, itu gimana cara ngerjainnya? Ya udah tinggal disamain penyebut aja dulu di atasnya nih. X min 2011 per X min 1 dikurang 2011 dikali X min 1 per X min 1 ya, dibagi X min 2011 per X min 1 dikurang X min 1 X min 1. Oke, penyebutnya udah sama ya. Nah, ini tinggal dikali ke dalam ya. Ini jadi 2011X ya. Kali lagi jadi minus 2011 ya. Nah, ini dalam kurung. Ini udah 1 kali X, 1 kali min 1 min 1. Ini tetap dalam kurung. Nah, terus di bawahnya berarti X min 2011. X min 2011 dikurang 2011X. Karena ini minus ketemu minus ya, jadi tambah ya. Tambah 2011 per X min 1. Per lagi, ini kurang. Jadi X min 2011 dikurang X. Minus ketemu minus, jadi plus ya. Plus 1 per X min 1. Nah, karena sama nih X min 1, kita bisa coret ya. Kita bisa coret. Nah, tinggal kita selesai nih yang atasnya. Min 2011 ditambah 2011. Habis ya. Ini X dikurang X. Habis ya. X dikurang 2011X minus 2010X per minus 2011 ditambah 1 minus 2010. Set X jawabannya. Berarti kita dapat persamaan baru bahwa Fx itu X hasilnya. Jadi ini hasilnya X, sini hasilnya X. Nah, jadi begini ya bentuknya ya. Nah, hasil ini itu X juga, ya kan? Baru terakhirnya
X kan terakhirnya. Kan karena ini udah jadi X nih. Tinggal ke sini. Fx. Nah, Fx apa? Ini. Fx-nya. X min 2011 X min 1 per X min 1. Berarti jawabannya yang mana? Sama. Jawabannya kayak gini nih. Yang mana tuh yang sama? X minus 2011. Nih. X minus 2011 sama X min 1. D jawabannya ya. Jawabannya D. Gitu. Ini kalau nggak ngejelasin. Kalau aku nggak ngerjain sambil ngejelasin. Ini cepet kerjanya harusnya. Mungkin ini kelihatan lama aja. Karena sambil ngejelasin. Oke. Selanjutnya itu fungsi inverse. Fungsi inverse ini aku kasih sedikit materinya. Jadi misalnya kita punya fx sama dengan A. Gitu. F inverse A itu sama dengan X. Contoh lah, kita punya F6 sama dengan 3. Berarti F inverse 3 itu sama dengan 6. Gitu. Gitu ya. Aku kasih tutorial cara menginverse nih. Cara menginverse. Ini salah satu skill yang harus kalian kuasain juga. Misalnya, Y sama dengan 6x plus 3. Jangan Y deh, fx gitu. Karena jarang sih. Jadi fx deh. Fx sama dengan 6x plus 3. Gimana caranya kita ubah jadi f inverse x? Gitu. Gimana? Caranya itu kita ubah jadi sama dengan x sama dengan fx di sini kita ubah jadi y. Kita ubah jadi y. Berarti y sama dengan 6x plus 3. Y minus 3 sama dengan 6x ya. Y minus 3 dibagi 6 sama dengan X. Ini udah ketemu nih. F inverse X-nya berarti berapa? Y-nya kita ubah jadi X. X min 3 per 6. Gitu. Yang Y ini kita ubah jadi X. Itu cara mengubah sebuah fungsi itu jadi inverse. Jadi sebuah fungsi inverse. Oke? Itu materinya ya. Kita loncat ke latihan soalnya. Nah, di sini dikasih tahu bahwa Fx sama dengan Ax plus 3. A tidak sama dengan 0. F inverse dari F inverse 9 itu 3. Nilai A kuadrat plus A plus 1 berapa? Menarik nih, menarik. Pertama, kan kita dikasih tahu bahwa Fx-nya itu Ax plus 3. Nah, kita cari dulu nih. F inverse X-nya berapa? Oke, tadi pakai cara tadi. Y sama dengan Ax plus 3. Y min 3 per A berarti ya, sama dengan X. Berarti F inverse X-nya itu X min 3 per A. Pakai cara tadi ya. Kita udah dapet nih. F inverse X sama dengan X min 3 sama dengan X min 3 per A ya. Kita masukin coba. Inverse dari 9. Berarti 9 dikurang 3 per A. Atau 6 per A. Ya. F min 1. Ini kita ubah ya. Jadi ini. Ini. Itu jadi 6 per A ya. Karena sama kan. Sama kayak ini kan. Tuh. Kita ubah jadi 6 per A. 6 per A sama dengan 3. Berarti F3 sama dengan 6 per A. Ya kan? Pakai sifat yang tadi nih. Pakai sifat yang ini. Nah ini. Ya. Oke. Kalau dibalik gitu. F3 nih gimana? F3 nih gimana? Tinggal X-nya kita ubah jadi 3. Betul nggak? Tuh. Berarti di sini X-nya kita ubah jadi 3. Berarti 3A plus 3 ya. Sama dengan 6 per A. Betul? Udah kita kali A semuanya. Jadi 3A kuadrat plus 3A sama dengan 6 ya. Berarti 3A kuadrat plus 3A minus 6 sama dengan 0. Nah ini kita bagi 3. Kita bagi 3. Berarti A kuadrat plus A minus 2 sama dengan 0. Nah yang ditanya A kuadrat plus A plus 1. Supaya ini jadi plus 1, kita tambah 3 ya. Bener gak? Minus 2 ditambah 3 jadi plus 1 kan? Nah kita tambah di kedua ruas. Jadi A kuadrat ditambah A minus 2 plus 3 sama dengan 0 plus 3. Berarti A kuadrat plus A minus 2 plus 1 sama dengan 3 ya. Nah berarti jawabannya 3E. Mantap ya. Ini soalnya sebenarnya harusnya cepet ngerjainnya sekali lagi. Cuma ini karena sambil ngejelasin jadi lama. Oke, selanjutnya itu persamaan fungsi kuadrat ya. Persamaan fungsi dan fungsi kuadrat. Nah, namanya persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu bisa jadi punya dua hasil, 2x. Contoh ya, x kuadrat minus 2x minus 8 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya itu bisa minus 4 sama x plus 2 ya.
sama dengan 0. Berarti X-nya itu bisa jadi 4, X-nya bisa juga jadi -2. Nah, ini X1, X2. Nah, ini ada cara cepetnya buat dapetin X1 ditambah X2 sama X1 dikali X2. Nah, ini min B per A ya. Rumusnya sama yang ini C per A. A-nya ini ya, A itu depannya X kuadrat, koefisiennya X kuadrat. B itu koefisiennya X, C itu konstantanya ya. Selanjutnya kita bahas fungsi. Misalnya kalau si A ini ini lebih besar dari 0. Let's say ini bentuk X dan Y ya, ini sumbu Y. Kalau A-nya lebih besar dari 0, bentuk kurvanya itu bakal kayak gini. Ngebuka ke atas. Baliknya, kalau A lebih kecil dari 0, itu bakal ngebuka ke bawah. Yang ngebuka ke bawah gini. Nah, itu ya. Apalagi sifatnya? Ada. Misalnya diskriminannya lebih besar dari 0. Diskriminan ini rumusnya ini ya. B kuadrat min 4AC. Misalnya diskriminannya lebih besar dari 0. Dia bakal berpotongan di 2 titik. Nah, berpotongan 2 titik di sumbu X ya. Bisa juga kalau ke bawah. Set. Berarti dia di sini sama di sini. Gitu. Intinya kebuka ke atas itu kebuka ke bawah. Itu cuma ngaruh di A-nya. Sedangkan diskriminan ini ngaruh ke titik potong sama X-nya. Kalau D sama dengan 0, berarti ya dia berpotongan hanya di 1 titik. Ya, ini harusnya nyambung ya. Nah, intinya berpotongan di 1 titik. Sedangkan kalau D lebih kecil dari 0, itu dia nggak nyambung sama sekali. Nah, nggak nyambung sama sekali. Gitu. Apalagi, nah ini ada titik puncak ya. Nah, kalau A-nya lebih besar dari 0, titik puncaknya di bawah. Kalau A-nya lebih kecil dari 0, titik puncaknya di atas gitu. Nah, titik puncak ini, XP ya, X puncak ya. Itu rumusnya minus B per 2A. Minus B per 2A. Sedangkan Y puncaknya ya. Y puncaknya itu diskriminan dibagi minus 4A. Diskriminan tuh rumusnya yang ini ya. B kuadrat min 4AC. Overall itu sih ringkasan materi dari persamaan kuadrat ini. Kita coba ke contoh soal. Aku lihat ya di tryout dan latihan soal SNBT itu banyakan soal-soal teori gini untuk fungsi kuadrat. Nah, kita bisa lihat di soalnya ada kurva Y sama dengan AX kuadrat plus 2X plus 1. A-nya itu tidak sama dengan 0. Memotong di sumbu X di 2 titik berbeda. Nah, di 2 titik berbeda berarti D-nya lebih besar dari 0 ya. Nah, terus pernyataan yang benar adalah, oke kita lihat, kurva terbuka ke atas. Kurva terbuka ke atas itu berarti A lebih besar dari 0. A-nya lebih besar dari 0 gak? Kita nggak tahu. Orang nggak dikasih tahu. Berarti A sama B itu kita nggak tahu. Karena kita nggak dikasih tahu. Berarti A sama B ini bukan jawabannya. Yang C, kurva memotong sumbu Y positif. Nah, C sama D kita bisa cek sekaligus ya. Dia memotong sumbu Y positif atau negatif. Jadi sumbu Y positif itu yang bagian atas ya. Nah, tapi sumbu Y negatif itu yang bagian bawah. Nah, pertanyaannya, kurvanya itu motong di positif kah? Karena sumbu Y ini ada di X sama dengan 0. Kita tes di X sama dengan 0 dong. Berarti Y sama dengan AX kuadrat plus 2X plus 1. Kita coba di X sama dengan 0. Berarti A 0 kuadrat ditambah 2 0 plus 1. A kali 0. 0. 2 kali 0. 0 tambah 1. Berarti Y-nya sama dengan 1. Benar gak? Y-nya sama dengan 1. Berarti dia berpotongan di sumbu Y positif. Yang E, titik puncak kurva berada di kuadran 1. BTW ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4 ya. Nah, titik puncaknya gimana kita carinya? Titik puncak itu pakai rumus tadi, XP sama dengan min B per 2A. Tapi nggak bisa kita cari karena kita nggak tahu A-nya. A-nya nggak dikasih tahu. Berarti jawabannya itu yang C ya. Nah, ini D, kok kunci jawabannya D? Salah nih. Jawabannya itu C. Kurva memotong di sumbu Y positif. Oke, selanjutnya itu materi aljabar. Nah, aljabar ini kita nggak usah pakai materi-materi karena ini materinya tuh dasar banget, eliminasi, substitusi gitu-gitu gampang lah. Harusnya udah pada bisa. Nah, kita langsung ke contoh soal. Di sini ya,
Ada penjajah buah-buahan, dia mau jual apel sama pisang. Oke, pembelian apel itu Rp1.000 tiap kilo, Rp400 pisang tiap kilo. Modal dia itu cuma Rp250.000 dan muatannya itu tidak boleh melebihi 400 kilo. Kalau nggak hancur gitu. Keuntungan tiap apel itu 2 kali, keuntungan tiap pisang. Nah, untuk memperoleh keuntungan terbesar, pedagang itu harus membeli berapa apel, berapa pisang. Oke, kita misalkan dulu ya, apel itu X, pisang itu Y. Oke, kita buat persamaannya. 1000 X ya, karena apel itu harganya 1000, ditambah 400 Y, pisang, itu lebih kecil sama dengan 250.000, itu modalnya 250.000. Kenapa lebih kecil sama dengan? Karena dia cuma punya duit 250.000. Nggak boleh lebih dari 250.000. Boleh beli lebih rendah dari 250.000, tapi nggak boleh lebih dari 250.000 karena dia nggak ada duit. Nah, ini kita sederhanain dulu ya. Ini bagi ini 0, 0, 0. Berarti bagi 2 ya. Ini 5X jadinya ya. 5X plus 2Y lebih kecil 1,250 ya. Jadi bagi 2. Nah, selanjutnya ini kan persamaan pertama. Selanjutnya persamaan yang kedua. Muatan gerobaknya tidak boleh melebihi 400 kilo. Berarti apel ditambah pisang itu nggak boleh lebih dari 400 kilo. X ditambah Y itu lebih kecil sama dengan 400 kilo. Kenapa lebih kecil? Karena muatannya nggak boleh lebih gede dari 400 kilo. Kalau nggak, hancur gitu. Jadi harus lebih kecil. Fx-nya apa? Fx ini fungsi dari keuntungan ya. Itu 2 apel, 1 pisang. 2X plus Y. Karena keuntungan apel itu 2 kali lipat ya dari pisang. Gitu. Dia 2X plus Y. Gitu jadinya. Oke. Gimana caranya kita nyari keuntungannya? Kita bikin grafiknya. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X-nya ya. Gimana cara bikin grafik? Pertama, kita misalkan X-nya sama dengan 0 nih. X-nya sama dengan 0. Berarti dikali ke 5, 0 ya. Berarti ini 0 gitu. Sisa 2Y lebih kecil 1,250. Berarti Y lebih kecil dari berapa? 625 ya. Nah, ya udah ditulis nih. 625. Nah, selanjutnya Y-nya yang kita bikin 0. Sisa apa? Sisa 5X lebih kecil dari 1,250. Berarti X sama dengan, lebih kecil sama dengan 250 ya. Nah, berarti sini tulis 250. Gitu. Kalau yang ini, bawahnya juga gitu. Y-nya lebih dibikin 0. Berarti X-nya berapa? 400. X-nya 400. Nah, kalau X-nya dibikin 0, Y-nya berapa? Ya 400. Nah, tinggal dihubungin garis tadi yang tadi nih. 25 sama 250, 400 sama 400. Nah, karena ini bilangannya lebih kecil semua ya, lebih kecil sama dengan, berarti dia di bawah grafik. Karena persamaannya itu lebih kecil, di bawah grafik semuanya. Garis yang paling banyak mana daerahnya? Yang hijau ini ya, karena dia kena dua-duanya. Gitu. Berarti titiknya itu yang dihitung tuh yang ini. Nah, yang ini kita udah dapat berarti 0,400 ya ini ya, koordinatnya. Sedangkan yang ini 250,0. Yang ini berapa? Nggak tahu, kita hitung dulu. Caranya gimana? Y1 sama dengan Y2. Nah, kita ubah nih yang 5X tambah 2Y sama dengan 1,250. Kita ubah jadi Y sama dengan. Berarti 2Y sama dengan 1,250 kurang 5X ya. Y sama dengan 1,250 kurang 5X per 2. Nah, ini persamaan pertama. Persamaan kedua gimana? X plus Y sama dengan 400. Y sama dengan 400 kurang X. Ini persamaan kedua. Ya udah, tinggal Y1 sama dengan Y2. Dimana 1,250 kurang 5X per 2 sama dengan 400 min X ya. Ini kita kali 2 aja ya biar gampang ya. Biar hilang. 1,250 kurang 5X sama dengan 800 dikurang 2X ya. 1,250 kurang 800 berapa? 4,5 ya. 450 minus 2X ditambah 5X, 3X. Berarti X sama dengan 150. 450 bagi 3, 150. Kita masukin di persamaan kedua nih. Biar gampang ya. X plus Y sama dengan 400. X-nya 150. Tambah Y sama dengan 400.
Y-nya 250. Berarti ya. Nah, berarti di sini itu adalah 150,250 koordinatnya. Nah, kita tes keuntungannya itu di fx. Fx sama dengan 2x plus y ya. Kita tes dari yang ujung kiri, berarti f, 400 ya. F 0,400 itu 2, 0 tambah 400. 400 ya. 2 kali 0 kan 0. Selanjutnya F 150,250. 2 kali 150 ditambah 250. 300 tambah 250, 550. Selanjutnya F 250,0. 2 kali 250 tambah 0, 500. Mana yang paling gede ya? Yang ini ya. Yang 150,250. Berarti ini kan X-nya ya. X, ini Y. X itu apa? Apel. Y itu apa? Pisang. Berarti 150 apel dan 250 pisang. Yang E jawabannya. Gitu. Oke, itu dia pembahasan dari 4 materi. Aku udah bahas aljabar, terus ada persamaan fungsi kuadrat, terus ada juga inverse, fungsi inverse, dan fungsi komposisi. 4 itu dulu. Nanti sisanya bakal ada di video lain. Makanya kalian subscribe supaya nggak ketinggalan video pembahasan SNBT 2023. Oke, jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat, dan komen kira-kira aku bahas apa lagi selain bahas soal. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Aku Farhan, see you in the next video.